Ya, kasus lagi yang banyak ditanyakan itu batas memukul anak ketika mereka disuruh atau nggak nurut. Seperti apa sih? Kapan orang tua itu boleh mukul? Ada hadis kalau nggak umur 10 tahun nggak sholat, pukul. Ini banyak pertanyaan keluhan dari kaum ibu-ibu yang dimana para suaminya suka mukul anaknya. Nah ini Ustadz Syafiq gimana nih? Iyalah, yang ini dulu. Anak dulu sering dipukul sama ayahnya. Masya Allah. Alhamdulillah bermanfaat ternyata. Bermanfaat ya Ustaz. Iya. Jadi memang kalau anak lihat, wallahu a'lam sudah. Generasi sekarang ini berbeda dengan generasi masa lalu ya. Generasi sekarang ini disebut generasi strawberry. Bukan Gen Z. No, strawberry. Artinya strawberry itu indah ya. Tapi dia cepat layu. Kemudian ketika dia dipegang rusak ya. Sehingga memang pendidikan kepada mereka itu ya orang tua harus berpikir lebih dalam lagi ya. Kalau dikatakan memukul ya, nanti mungkin para ustaz bisa menambahkan ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Artinya orang tua diperintahkan untuk menyuruh itu sejak anak umur 7 tahun. Nyuruh sudah. Artinya nyuruh itu dibangunkan ketika dia tidur ya, ketika dia bermain dipanggil ya. Sebelum itu mungkin diajak. Yuk sholat yuk. Mungkin anak-anak nggak mau dibiarin, belum disuruh dia. Tapi kalau sudah 7 tahun disuruh. Dan subhanallah proses memukul itu bukan sejak umur 7 tahun, tapi ketika orang tua sudah berupaya selama 3 tahun ya. Wadribuhum alaihi wa hum abna'u 10. 3 tahun usaha itu. Tapi memang ada orang tua yang nggak sabaran. Karena mungkin dia dulu sering dipukul sama orang tuanya. Akhirnya dia praktekkan sekarang. Loh, anak alhamdulillah dipukul orang tua jadi. Belum tentu sekarang dipukul jadi gitu loh. Ngambek lari. Iya, ada yang ngambek, ada yang lari seperti itu. Tapi memang anak ingat ketika anak dipukul sama orang tua anak, itu anak dipukul di dalam kamar. Tidak di depan saudara-saudara yang lain. Dan kamar itu dikunci. Ibu anak nggak boleh ngelihat. Anak setelah dipukul, dibuka pintu, ibu anak yang ngobatin. Karena memang tahu anaknya harus didik. Ya, tadi anak setelah SD ya mungkin ya di atas 7 tahun lah anak dipukul itu ya. Ya biasanya anak dulu dipukul sama sapu lidi. Dan ini buat orang tua juga memukul itu jangan sampai yang memarkan dia, mematahkan tulangnya, apalagi sampai memukul wajah ya. Seperti itu. Anak biasanya dipukul itu di bawah betis sini. Pakai sapu lidi itu pernah anak dipukul 25 kali, bayangin. Rasanya kayaknya sampai sekarang masih berasa. Emang kita dulu di ngaji ya di kampung Arab gitu ya. Itu mereka punya rotan. Rotannya itu berulir gitu ya. Ditaruh di atasnya tuh ustadz. Dia bilang yang nggak hafal besok ini rotan turun. Tapi sebetulnya seumur hidupnya nggak pernah turun tuh rotan. Karena semuanya hafal gitu kan. Yang ada hanya rotan yang kecil, kurus kecil, paling itu yang dipakai untuk mukul. Dan masyarakat umpama kita kalau habis maghrib keluar nggak ngaji, itu dijewer oleh masyarakat semua. Nah itulah yang katakan tadi itu mukul waktu itu kayak bikin anak pinter gitu. Iya, di masa lalu. Dan ini cerita masa lalu ya. Kita di pondok dulu sama dulu di Ali Irsad itu. Kita mukul, tapi ya telapak kaki yang kita pukul. Jadilah alhamdulillah ya. Jadi Ustadz Haikal. Jadi kita dulu kalau dipukul di sekolah itu laporan ke orang tua ditambahin Ustaz sama orang tua. Kalau sekarang orang tuanya lapor polisi. KPAI. Batasan gimana Ustaz Mustafa? Batasan mukul itu seperti apa dalam fikih para ulama itu? Iya. Kalau di dalam hadis kan disebutkan pukulan itu harus tidak menyisakan sakit, tidak menyisakan luka. Ya, jadi pukulan boleh mukul, tapi bukan untuk menyakiti, tapi untuk memberikan pengingat bahwa dia telah melakukan kesalahan yang harus dikoreksi. Dia harus berhenti dari kesalahan itu.
untuk memberikan kesadaran saja. Ya, anak kalau batasan yang lebih detail lagi anak nggak tahu. Jadi bukan untuk melampiaskan amarah dan emosi, Iya. kan orang tua kayak gitu. Itu berarti orang tua ketika ingin mengambil keputusan untuk memukul tidak dalam keadaan emosi, Nah, ini catatan Zen. dalam keadaan normal dan tujuannya mendidik. Oh, Bisa mungkin dimasukkan ke kamar ya, dikunci, dikasih tahu. Kan biasanya kalau mukul di tengah jalan apa kan sudah untuk melampiaskan tapi emosi. rata-rata ya hawas ya, apa emosi gitu ya. Dan pukulan itu harusnya jadi pilihan terakhir. Nah, ini catatan berikutnya. Iya, Jadi sebelum tidak melukai, tidak bikin luka, kemudian bukan dalam kondisi emosi, terus apa lagi? iya itu sebagai pilihan, Pilihan terakhir. terakhir. Pilihan terakhir. Iya. Dulu kita di pondok itu telapak kaki itu memang dibilang menyakitkan ya, enggak, tapi ya panas. Ya, sakit. Tapi apa itu kategori yang terlarang atau gimana? Kayak dulu kita mukul anak-anak itu. Anda melihat Telapak kalau kaki. telapak kaki itu dia sakit, tapi nggak menyisakan, nggak ada luka yang tersisa di situ. Oh iya, nggak sampai memar, misalnya nggak sampai selesai gitu kan ya. Ana baca riwayat karena dulu para ulama salaf itu kalau mukul anaknya pakai ujung surban. Ya. Biar nggak terlalu sakit atau Oke. nggak menyisakan Ya, tapi luka tergantung gitu. lah kalau bapaknya ikut nge-gym Ustaz. Mukulnya Nah, dulu ada orang tua yang mukul pakai tangan ya, ada yang mukul muka, Iya. tempeleng. Kan itu ada larangan dalam hadis. Iya, benar. Wala tadribil wajha ya. Waktu itu. berarti kalau je- Aduh, kalian jangan wajah. Itu kan menghindari wajah Jadi dan nggak kalau jelek-jelekin mukul juga dari Ustaz. wajah. Karena kan udah mukul masih nyakitin hatinya ya. berarti kalau jewer itu nggak boleh kan nyakitin. Loh, nggak boleh jewer. Ya, itu boleh lah. Yang penting kan nggak keterlaluan, Jadi jewer boleh. nggak berlebihan gitu. Oh. Kadang jewernya searah jarum jam. Ustaz. Nah itu yang berlebihan itu pakai emosi. Itu pakai emosi itu. Itu pakai emosi. Jadi jewer secukupnya gitu ya, secukupnya itu gimana? Terus apa namanya nyupit. nyubit. Ya kalau nyubitnya Jewer sebaiknya tidak berseri. Banyak guru Jewer yang berseri gimana? 5 orang, jewer 1, jewer sebelah, jewer sebelahnya. Oh, jewer berseri itu. Nah, Itu. dulu biasanya dijiwit di sini Ustaz. Terus Sampai jewer hijau lagi yang Ustaz. samping. Sampai hijau Jewer lagi warnanya. yang samping. Bagi Itu kalau menimbulkan kebencian sesama mereka, tidak mendidik. gitu kan. Dan jangan yang melakukan tindakan itu ya kakak kelas atau satu kelas, guru. Guru insya Allah dalam kondisi psikologinya kontrol. Nah, ini penting, ini catatan yang di pesantren-pesantren ini saudara-saudara kita. Rata-rata yang jadi musyrif ini kan Senior. kakak kelas kakak kelas. Senior. Ya, dan Nah, di kemampuan situ. mereka mengelola emosi masih rendah. belum. Nah, itu tuh Bahaya. problem itu. Tapi kalau guru dia sudah mengerti tanggung jawab, minimal mengerti psikologi anak, kemudian Ini tambahan catatan. dia tidak pernah ada merasa dendam dan segala macam, dan yang penting tujuan asalnya adalah mendidik. Kalau kakak kelas tujuannya mungkin bisa jadi dendam dulu, dia dapat sakit hati kasus yang dia, sama, seperti itu. dia berikan juga, dan seterusnya. Dan ternyata ada sebagian lembaga itu yang menerapkan aturan musyrif atau guru nggak boleh mukul, nggak boleh marah. Tuh keren tuh. Dan ternyata berhasil. Murid pun nurut Tanpa marah, tanpa mukul. tanpa marah, tanpa mukul. Tuh gimana itu Ustaz? Marah saja nggak boleh, apalagi mukul. Yang dibolehkan marah hanya mudir. Yang dibolehkan marah kepada santrinya itu hanya mudir saja. Dan kalau sudah sampai ke atas, sampai mudir, itu berarti sudah pelanggarannya sudah sangat luar biasa. Terus cara mendidiknya dengan cara apa Ustaz? Ketika Dengan ada cara- pelanggaran itu Ustaz, umpamanya. Misalnya mereka dikasih tahu bahwa pelanggaran A, B, C, D ini dosa besar. Dosa besar. Yang selain ini dia dianggap sebagai dosa kecil. Dosa besar itu kalau sudah dilakukan langsung ke mudirnya. Ketika langsung ke mudir, langsung dikeluarkan. Kalau dosa-dosa kecil ini nanti
dia bikin poin gitu, pembinaan. Bukan, nggak ada poin dia. Nggak ada poin. Jadi ada pembinaan pertama, level pertama, pembinaan level kedua, pembinaan level ketiga, nanti baru sampai mudir. Ya. Tapi sangat menarik tadi itu Ustaz. Ya bagus itu. Di mana Tahapan-tahapan. dosa-dosa diingatkan itu dosa sehingga mendekatkan anak didik kepada Allah Azza wa Jalla, bukan takut kepada orang tua Iya, atasan. Jadi nggak takut Allah sama alam, pukulan saya ya. dengar, ya dengar salah satu dalam muhadarah salah seorang dai bahwa Rasulullah ketika memukul anak kecil itu pakai miswak, dan dia tidak jadi mukul, tapi ketika anak itu melakukan telat, ada yang namanya anak-anak, Rasulullah minta ambilin ini, dia malah main ke sana kemari. Ketika datang lagi Rasulullah ambil miswaknya, ngeluarin, laula khaufullah darabtuka bihadzal miswak. Ya Allah. Dengan perkataan saja. Saya Iya, tidak takut, dengan kalau perkataan. tidak takut pada Allah, kau kupukul pakai ini. Pukulan pasti tidak menyakitkan, tetapi menghubungkan anak kepada Allah. Masya Allah. Artinya menumbuhkan rasa khauf anak-anak kepada Allah. Ya kalau gitu, kalau orang tua saya marah, saya tinggal ngadu kepada Allah. Orang tua saya takut kepada Allah. Kan kalau dia sama kakaknya kelahi, ngadu ke ayah. Nah sekarang ayahnya ayahnya takut kepada Allah, ya udah ngadu ke Allah. Subhanallah. Ini Mungkin kayak pendidikan penanaman emosional, Muraqabah ya. muraqabatullah dan khaufullah sangat baik pada anak-anak. mungkin kayak itu ya, ulama salaf dulu. Anak pernah baca Imam Hasan Al-Basri pernah bilang gantungin saut tapi nggak pernah diturunin. Mungkin ya, itu motivasi mereka dengan kalam. Tapi kita kembali ke menyakitkan itu Ustaz, biar lebih aplikatif ya. Seringkali kan orang tua jewer. Nah, jewer ini apakah termasuk menyakitkan atau tidak? Nyubit, terus apalagi biasanya nyiram air, disiram, Ngaplok. Ngaplok, Nggak boleh. ngaplok nggak boleh. Mukul. Ya, atau mukul Mukul. ini apa? Bahu itu kategorinya boleh. Iya, tadi makanya Ana lebih mudah untuk memberikan ukuran atau standar. Dia tidak meninggalkan bekas. Dia tidak meninggalkan bekas. Memar, Misalnya merah. nyubit ya. Nyubit itu ada rasa sakit, tapi bisa jadi Iya. tidak meninggalkan Iya. bekas. Hilang habis dicubit, hilang wis. Cuma dia Tapi rasa sakit itu harus ada memang ketika itu berupa hukuman. Gimana rasa sakit kita hilangkan, kemudian berupa apa masih tersisa hukumannya, itu kan sulit. Ya. Tetap ada rasa sakit itu, tapi kan rasa sakit yang tidak meninggalkan bekas. Itu lebih apa jelas dan lebih mudah. Yang jelas itu tadi, selain itu tadi emosional guru tadi, Emosionalnya tidak dalam ada ya. kondisinya itu sangat tidak akan. Saya itu SD itu kalau Itu nggak benar pernah itu. ada guru praktek dari sekolah keguruan dahulu masuk ke kelas, saya kelas 3 SD. Ya biasa, anak SD ya kenakalannya lah. Lalu saya gangguin teman samping, kelihatan sama guru praktek itu. Dia datang, kamu kayaknya anak baik, tapi kok nakal. Cuma itu saja. kamu kayaknya anak baik, tapi kok nakal. Bukan pakai kaya, kamu anak Anak baik, baik. saya lihat. Tapi kok nakal. Sudah, saya berhenti sudah. Artinya ya banyak metode yang bisa diterapkan orang dalam kondisi emosional terkontrol. Artinya justru kata-kata itu jadi motivasi dia untuk jadi anak baik gitu Ya, kan dia. gitu. Tunggu sebentar tadi. Gimana sikap ibu terhadap suami, terhadap bapaknya anak-anak yang suka mukul? Ini kan tadi pertanyaannya. Artinya kita udah tahu nih hukum mukul. Terus itu sisi mukulnya. udah selesai nih. Sekarang sikap ya. Sikap istrinya mendapati suaminya yang suka mukul ini, apa yang mestinya lakukan? Ini pertanyaannya suka, Ustaz, itu bermasalah sekarang. Suka kan tadi dikatakan memang Ustaz. Jadi dia Iya, Kalau suka suka memukul, berarti kan? ada kesalahan kejiwaan yang perlu. Waduh, ini kalau masalah kejiwaan. Ya, memang ada karena mungkin dulu dia sering dipukul, Oke. sering dibully oleh teman-temannya, sehingga sering dipukul teman-temannya atau keluarganya yang lain,
sehingga sekarang dia ketika mendapat kekuasaan pada anaknya Dia dia melampiaskan lampiaskan. Wah itu bahaya itu. Ya, makanya kalau anak lagi ribut sama kakaknya, suruh aja dia selesaikan sendiri, kita lihatkan agar dalam tahap aman. Biar dia pukul juga abangnya, kakaknya, balas dendam, selesai saat itu. Karena kalau kita ambil, dia belum balas dendam, itu tersimpan terus sampai suatu saat dia balaskan. Khawatir terbalaskan ketika dia dapat kekuasaan, punya anak didik. Tapi seringkali loh, Sakit itu adik penyakit psikologi itu. itu nggak bisa balas kepada kakaknya gitu. Kita yang memberikan fasilitas. Iya. Itu kita memberikan fasilitas gitu kisos. Kita katakan kisos. Iya. Oke. Tapi kan ini cerita, ini kan bagaimana cara mendidik anak-anak ketika ribut kan, Ustaz. Tapi sekarang sikapnya istri ini, Ustaz, menghadapi suami. Ini kondisi suami ya tentu Apa yang harus dilakukan istri, Ustaz? beda-beda kasus, Ustaz. Kalau udah setiap saat anak ngapain aja bak buk, ini suami perlu diterapi. Nah, terapi kemana ini, Ustaz? Ya mungkin Fisioterapi. itu nasihatin secara syariat. Nasihat. Atau Atau mungkin dibawa ke betul fisioterapi psikologi tadi, psikolog, psikiater. atau memang gini, Ustaz, Ana lihat ya kadang-kala istri tahu suaminya suka marah. Mungkin istri ini bisa memberikan pelayanan yang lebih, bagaimana dia membuat suaminya tidak marah, gitu ya. Ada usaha dari istri ini Pelayanan ya. memberikan pelayanan, artinya bagaimana suami nggak jadi marah kepada anak-anak. Istri yang mengontrol kondisi rumah agar tidak terjadi. Agar itu tidak terjadi. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagus banget. Bagus, keren. Soalnya mau ngasih tahu suami, pemimpin suami ini, Ustaz. Ya ke psikiater dia bilangnya emang aku gila. Jadi kayak Masya Allah, perannya alhamdulillah. istri harus lebih Peran- banyak berdoa mohon sama Jadi Allah. pelayanan ya. Memberikan pelayanan yang lebih. Bagaimana suaminya masuk rumah, Mengkondisikan kondisikan. anak-anak. Karena memang ada. Kalau suami datang ke rumah itu sepi. Karena tahu jangan sampai bapak mau marah. Masya Allah. Malah tambah Kondisi ngamuk. over itu, Ustaz. Oh, pengganti yang over kalau gitu, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum.